Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 86, Kekuatan Jian Wushuang. Bagaimana mungkin? Mata lelaki berjubah nila itu hampir jatuh dari rongganya. Ini tidak mungkin. Pria parubaya berambut ungu lainnya juga benar-benar terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari para murid Istana Naga? Ye Mei juga memiliki keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Itu adalah kekuatan yang tak terhentikan melawan objek yang tak tergoyahkan ketika seorang prajurit di level laut spiritual berhadapan dengan monyet iblis Herculean dengan alam inti emas mendalam. Akibatnya, apakah monyet iblis Herculean memutuskan untuk melarikan diri? Cepat, bunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas. Setelah terkejut sesaat, lelaki berjubah nila itu bereaksi lebih dulu dan berteriak keras. Ye Mei terkejut dan cahaya tajam di matanya menyala. Wow! Cahaya pedang itu langsung meraung dengan kekuatan yang mencengangkan. Kekuatannya saat itu meledak secara ekstrim. Dia tidak tahu berapa lama Jian Wushuang bisa menunda monyet iblis Herculean, jadi dia harus bertarung dengan cepat untuk memaksakan hasil. Pergilah ke neraka. Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu juga melesat maju dengan kekuatan penuh pada saat itu. Begitu kekuatannya dilepaskan, binatang bermata biru bertanduk emas yang sudah terdesak hingga batas maksimal, langsung kalah melawan dan langsung terbunuh. Ketika binatang bermata biru bertanduk emas mati, dua tanduk emas di dahinya langsung menjadi sasaran. Tanduk emas. Ye Mei memutar matanya dan berjalan menuju binatang bermata biru dengan tanduk emas. Cepat tangkap mereka. Pria berjubah nila itu tiba-tiba berteriak, diikuti oleh suara dengungan dan bayangan kapak yang menjulang tinggi menebas ke arah Ye Mei secara tiba-tiba. Apa? Ye Mei terkejut dan segera menghunus pedangnya untuk melawan. Saat bayangan kapak menghantam pedang panjangnya dengan keras, Ye Mei mundur dengan tajam. Haha. Ketika suara tawa terdengar dan Ye Mei mundur, lelaki berjubah nila dan lelaki setengah baya berambut ungu itu segera berlari ke mayat binatang bermata biru bertanduk emas. Kemudian mereka mencabut dua tanduk emas binatang bermata biru bertanduk emas itu dengan kapak raksasa. Setelah 4 kali pukulan berturut-turut, mereka akhirnya berhasil melepaskan dua tanduk emas itu. Dua tanduk emas langsung jatuh ke tangan pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu. Kalian berdua. Ye Mei yang bersenjatakan pedang panjang, melotot ke arah dua pria di depannya dengan amarah di matanya. Semuanya adil dalam perang, gadis kecil. Terima kasih telah membunuh binatang bermata biru bertanduk emas, tetapi kedua tanduk emas ini milik kita. Pria berjubah nila itu tersenyum. Bajingan, Ye Mei menjadi semakin marah. Ada aura menjulang tinggi di sekelilingnya dengan tanda-tanda akan meletus. Apa? Kau ingin bertarung? Pria berjubah nila itu menyeringai, dan di sebelahnya, pria parubaya berambut ungu juga menatap Ye Mei dengan dingin. Jika 1 lawan 1, dia tahu bahwa mereka berdua bukanlah lawan Ye Mei, tetapi dengan bekerja sama, mereka tidak akan takut. Hoho, dua pria kuat menyerang seorang gadis kecil. Apa kau tidak malu? Tiba-tiba terdengar suara pelan. Ekspresi wajah lelaki berjubah nila dan lelaki parubaya berambut ungu itu berubah, dan mereka segera menoleh ke arah sumber suara. Di sampingnya, Jian Wushuang, bersenjatakan pedang pembunuh 3 kali, dikelilingi oleh esensi pedang yang luar biasa. Adapun monyet iblis perkasa, yang membuat mereka takut ketika mendengarnya, ia tergeletak di kaki Jian Wushuang tanpa bergerak. Sebuah lubang berdarah ada di dadanya dengan aliran darah mengalir keluar. Adegan ini membuat lelaki berjubah nila dan lelaki setengah baya berambut ungu menarik napas tajam. Monyet iblis Herculean, sudah mati. Ye Mei juga tercengang. Setelah menyaksikan Jian Wushuang bertarung dengan monyet iblis Herculean dan menebasnya sampai mati dengan satu tebasan pedang, mereka sudah terkejut, tapi sekarang sudah mati. Monyet iblis Herculean tidak mungkin mati. Sejak Jian Wushuang memulai pertarungannya dengan monyet iblis perkasa, pertarungan itu baru berlangsung beberapa menit. Selama beberapa menit itulah monyet iblis perkasa terbunuh. Apa yang terjadi? Apakah mereka sedang bermimpi? Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu itu sedikit bingung. Bahkan Ye Mei, yang mengetahui identitas asli Jian Wushuang, masih sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya meminta Jian Wushuang untuk menjaganya. Sebelumnya dia pernah memandang rendah Jian Wushuang, berpikir bahwa pengikut Istana Naga tidak berguna. Tetapi sekarang dia tahu betapa bodohnya dia. Mereka terkejut, tetapi Jian Wushuang sangat tenang tanpa kegembiraan. Bagaimanapun, dia adalah murid Istana Naga. Murid-murid Istana Naga semuanya memiliki bakat luar biasa. Mereka semua orang aneh. Namun, dia adalah yang paling aneh di antara mereka karena dia dapat mengalahkan Nangong Jie setelah dia bergabung dengan Istana Naga hanya selama 3 bulan. Selain itu, dia mengembangkan taktik kultivasi yang menantang seperti keterampilan penciptaan surgawi. Meskipun kekuatan monyet iblis Herculean sangat tinggi, ia hanya memiliki kekuatan kasar.
Kekuatan yang aku gunakan melalui keterampilan penciptaan surgawi hanya pada level alam inti emas awal biasa, tetapi kemahiran pedang dan esensi pedangku sangat tinggi. Bergantung pada kekuatan gelombang pedang tak berbentuk dan kekuatan kemahiran pedang untuk bertarung dengannya secara langsung, aku memiliki keunggulan mutlak. Dalam hal lain, aku memiliki keunggulan yang signifikan. Itu adalah pembunuhan yang mudah. Jian Wushuang tidak menganggapnya terlalu serius. Melihat sekilas sisa-sisa monyet iblis Herculean, Jian Wushuang melambaikan tangannya dan meletakkan sisa-sisa monyet iblis perkasa ke dalam cincin interspatial, dan kemudian Jian Wushuang menatap pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu lagi. Selama pembunuhan binatang bermata biru bertanduk emas, Ye Mei dan aku yang paling banyak berkontribusi. Namun, dua tanduk emas yang paling penting adalah milik kalian berdua yang kontribusinya paling sedikit. Itu tidak adil, bukan? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum tipis. Apa yang kau inginkan? Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu menatap Jian Wushuang dengan takut. Mereka mengira Jian Wushuang akan terjerat dengan monyet iblis Herculean untuk waktu yang lama dan tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi mereka segera mengambil dua tanduk emas itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jian Wushuang akan membunuh monyet iblis Herculean hanya dalam beberapa menit. Keluarkan dua tanduk emas itu, dan aku bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi, kata Jian Wushuang. Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu itu tampak tidak senang dan saling memandang. Kemudian pria berjubah nila itu mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengeluarkan mereka. Mendengar ini, Ye Mei bernapas lega. Namun, tiba-tiba, lari. Pria berjubah nila itu berteriak pelan dan pria parubaya berambut ungu itu langsung melompat. Keduanya sangat jelas bahwa syarat untuk menyelesaikan misi ini adalah dua tanduk emas. Selama mereka dapat melarikan diri ke Istana Anak Naga Emas, bahkan tanpa saksi dari pemimpin tim mereka Bayan, mereka dapat menyelesaikan misi pengawal naga emas bercakar dua ini dengan dua tanduk emas ini. Namun begitu mereka bergerak dan bertindak, cahaya pedang es langsung bersiul. Wuih ha, plus wuih ha, plus. Cahaya pedang bersiul pelan, menyinari langsung wajah kedua lelaki ini. Pria berjubah nila dan pria parubaya berambut ungu itu menghentikan langkah mereka sekaligus. Mereka terkejut, merasakan wajah mereka menjadi dingin. Mereka tanpa sadar menyentuh wajah mereka dan merasakan aliran darah yang mendidih. Pada saat yang sama, Jian Wushuang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan suara sedingin es itu perlahan masuk ke telinga mereka. Serangan tadi hanya meninggalkan bekas pedang di wajah kalian, tapi serangan berikutnya akan menggorok leher kalian.